Ira akan mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kira-kira hari ini kita belajar tentang apa ya? Nah, anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti di sini kita akan belajar bagaimana cara mencari ide pokok. Ide pokok itu apa ya Bu Ira ya? Nanti kita akan bahas bersama-sama ya Nak ya. Oke, siap? Belajar bahasa Indonesia dengan Ibu Ira? Let's go! Oke deh anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya coba di sini Ibu Ira punya sebuah teks atau sebuah cerita berjudul Es Sirop Agar-Agar. Ibu Ira akan coba bacakan dulu ya Naya ceritanya ya. Rani tampak sibuk menuang sirup ke dalam wadah berbentuk kotak. Di sana juga ada Sinta yang sedang memasukkan agar-agar ke dalam wadah yang sama. Siang itu, Rani dan Sinta sedang membuat es sirup agar-agar. Setelah menuangkan sirup dan agar-agar ke wadah, Rani meminta Sinta untuk memasukkan wadah tersebut ke dalam freezer. Sinta pun menuruti perintah Rani. Setelah 1 jam, Sinta mengeluarkan wadah tadi dari freezer. Sirup dan agar-agar dalam wadah sudah menjadi beku. Sirup dan agar-agar sudah tidak berbentuk cair lagi dan berubah menjadi padat. Nah, ini adalah sebuah teks atau sebuah cerita yang sudah Ibu Ira bacakan. Coba sekarang Ibu Ira mau tanya, teks atau cerita ini terdiri dari berapa paragraf ya Naya? Ada yang tahu? Betul, cerita atau teks ini terdiri dari 3 paragraf. Ini adalah paragraf pertama, ini paragraf kedua, dan selanjutnya ini paragraf ketiga. Nah, Bu Ira, apa sih yang dimasuk paragraf itu apa ya? Nah, anak-anak, paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Di awal mula paragraf, kalimat awal pertamanya selalu menjorok ke dalam. Nah, anak-anak lihat di sini. Di paragraf pertama, Rani tampak sibuk. Nah, jadi di kalimat awalnya itu, kalimat awal selalu menjorok ke dalam ya Nah ya. Seperti ini contohnya. Dalam satu paragraf ada yang namanya satu kalimat utama dan ada kalimat-kalimat penjelas. Jadi di dalam satu paragraf itu terdapat satu kalimat utama dan terdiri dari banyak kalimat penjelas. Nah, dalam menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari, ada 2 cara untuk menggali informasi. Cara yang pertama adalah menentukan ide pokok cerita. Cara yang kedua adalah menjawab pertanyaan yang disajikan. Nah, sekarang kita akan bahas dulu nih Nak. Apa sih yang dimaksud dengan ide pokok cerita? Ide pokok cerita atau ide pokok adalah topik atau inti informasi dari suatu paragraf atau teks. Ide pokok cerita berisi informasi penting dari suatu cerita. Nah, ide pokok juga biasanya dikenal dengan beberapa kata lain. Yang pertama, gagasan utama. Yang kedua, gagasan pokok. Yang ketiga, pokok pikiran. Dan yang keempat adalah pikiran utama. Jadi ide pokok itu punya beberapa kata lain ya. Ini adalah keempat kata lain yang biasanya digunakan selain ide pokok. Nah, ide pokok paragraf dalam satu cerita biasanya terdapat di bagian awal atau di bagian akhir paragraf. Yang tadi sebelumnya sudah Ibu Ira jelaskan ya Naya. Ide pokok dapat ditentukan dari kalimat utama suatu paragraf. Oleh sebab itu, ide pokok dapat ditentukan dari kalimat awal atau akhir paragraf. Nah, di sini Ibu Ira punya cara nih Bagaimana cara menentukan ide pokok?
Yang pertama harus kita lakukan adalah membaca atau mendengarkan keseluruhan cerita dengan seksama. Jadi kalau kita menemukan suatu cerita atau suatu teks, kita baca dulu ya Naya keseluruhan cerita dengan seksama. Selanjutnya, menentukan kalimat utama. Setelah kita membaca keseluruhan cerita atau keseluruhan teks, coba kita tentukan kalimat utamanya itu yang mana ya. Selanjutnya, menentukan ide pokok. Nah, setelah menentukan kalimat utama, kita dapat menentukan ide pokok. Coba sekarang kita aplikasikan di dalam suatu teks atau suatu cerita ya Naya. Di sini Ibu Ira punya cerita atau suatu teks. Ibu Ira baca ya Naya. Mita berlari ketakutan mencari ibunya. Ia sangat terkejut mendengar suara nyaring dari teko air di dapur. Selain itu, muncul kepulan asap dari teko. Tutup teko itu pun tampak bergerak-gerak dan membuat Mita semakin ketakutan. Mita berteriak sambil mencari ibunya. Setelah mendengar cerita Mita yang ketakutan, ibu menjelaskan bahwa hal yang dilihat Mita disebut proses penguapan. Peristiwa itu adalah peristiwa alami yang terjadi saat memasak air. Saat air dimasak terlalu lama, air akan mendidih dan berubah menjadi uap air. Uap dan suara yang keluar dari teko yang Mita lihat merupakan penanda bahwa air yang dimasak sudah matang. Nah, itu adalah suatu teks atau cerita yang sudah Ibu Ira bacakan. Coba Ibu Ira mau tanya. Di dalam teks ini terdiri dari berapa paragraf ya Naya? Ada yang tahu? Betul, dari cerita ini terdiri dari 2 paragraf. Nah, ini yang paragraf pertama, yang bawahnya ada paragraf kedua. Nah, coba sekarang sesudah membaca teks secara keseluruhan, kita cari yuk kalimat utamanya, Nak. Coba, kira-kira apa sih? Kita coba dulu ya, Nak ya. Membahas paragraf yang pertama dulu. Coba dari paragraf pertama kira-kira apa saja ya informasi yang didapat? Yang pertama, informasi pertama. Mita berlari ketakutan mencari ibunya. Nah, di sini sudah Ibu Ira beri garis ya, Nah ya. Itu adalah informasi pertama yang kita dapat dari paragraf pertama. Nah, sekarang kita coba cari informasi yang selanjutnya ya, Nah ya, dari paragraf pertama. Yang selanjutnya adalah suara nyaring dari teko air di dapur. Itu adalah informasi kedua. Sekarang kita cari lagi informasi yang ketiga. Nah, muncul kepulan asap dari teko. Itu adalah informasi ketiga. Cari lagi ya informasi selanjutnya. Nah, tutup teko itu pun tampak bergerak-gerak. Itu adalah informasi yang keempat. Jadi dari paragraf pertama ini kita mendapatkan 4 informasi ya Naya. Coba sekarang kita recah informasi apa saja yang kita dapat dari paragraf pertama. Yang pertama adalah Mita berlari ketakutan mencari ibunya. Informasi yang kedua, Mita mendengar suara nyaring dari teko di dapur. Informasi yang ketiga, teko di dapur mengeluarkan asap. Informasi yang keempat, tutup teko di dapur bergerak-gerak dan membuat Mita semakin takut. Jadi ini adalah 4 informasi yang kita dapat dari paragraf yang pertama. Ibu Ira, jadi ide pokoknya apa ya? Kita kan sudah membaca dengan baik. Kita juga sudah menemukan informasi yang didapat dari paragraf pertama. Jadi ide pokok paragraf pertama itu apa ya? Nah, jadi ide pokok paragraf pertama itu ada di awal kalimat, yaitu Mita berlari ketakutan mencari ibunya. Itu adalah ide pokok paragraf pertama. Oke anak hebat, sekarang waktunya tantangan untuk anak hebat. Di sini Ibu Ira punya tantangan untuk anak-anak. Tantangannya adalah taram. Ini ada teks yang tadi atau cerita yang tadi. Tadi kan kita sudah membahas
ide pokok dari paragraf pertama ya Nak ya. Sekarang tugas anak-anak adalah setelah membaca dengan seksama, tugas yang pertama, tuliskan informasi-informasi yang terdapat pada paragraf kedua ya Nak ya. Selanjutnya, tentukan ide pokok dari paragraf tersebut ya. Tadi kita sudah sama-sama membahas paragraf pertama. Kita sudah menuliskan informasi yang terdapat di paragraf pertama dan juga sudah menemukan ide pokok dari paragraf pertama. Sekarang tugas anak-anak adalah mencari informasi dan mencari ide pokok dari paragraf yang kedua ya Nak ya. Nah, tantangan ini dikerjakan di buku tulis bahasa Indonesia ya Nak ya. Jika sudah selesai, dokumentasikan berupa foto dan kirim ke Google Classroom. Terima kasih, semangat! Nah, anak-anak hebat, bagaimana? Sudah bisa kan? Bagaimana cara menggali informasi? Nah, karena anak-anak tadi sudah menyimak pembelajaran dari Ibu Ira, anak-anak jangan lupa ya kerjakan tantangannya. Apabila ada yang bingung atau ya ampun Ibu Ira ini gimana ya maksudnya, boleh anak-anak langsung hubungi Ibu Ira saja ya Nak ya. Semangat ya mengerjakannya ya. Ibu Ira yakin anak-anak pasti bisa. Oke deh, Ibu Ira akhiri video kali ini. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum